Bacaan dari Kitab Kejadian. Ketika menciptakan alam semesta, Allah bersabda, "Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala." Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Sabdanya, "Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah laut. Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak." Jadilah petang dan pagi, hari kelima. Bersabdalah Allah, "Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, serta segala jenis binatang liar." Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Bersabdalah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, serta atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah bersabda kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Bersabdalah Allah, "Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Sedang kepada segala binatang di bumi, dan burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi, beserta segala isinya. Pada hari ke-7, Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Maka berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu.
Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau pasang, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Kau ciptakan dia hampir setara dengan Allah. Kau mahkotai dengan kemuliaan dan semarak. Kau beri dia kuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau tundukkan di bawah kakinya. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Domba, sapi, dan ternak semuanya, hewan di padang dan marga satwa, burung di udara dan ikan di laut, dan semua yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Condongkanlah hatiku kepada perintah-Mu, ya Allah, dan kurniakanlah hukum-Mu kepadaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-murid-Mu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat padaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu,
Dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa dan ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk memeliharaanmu, sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu membiarkan dia dan tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa dan ibunya. Dengan demikian sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain lagi seperti itu yang kamu lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kisah penciptaan yang dipuncaki dengan menciptakan manusia dalam kitab Kejadian menunjukkan betapa sempurnanya, betapa agungnya karya Allah itu. Manusia diciptakan sedemikian sehingga menjadi citranya. Semua baik-baik saja. Meloncat dari situasi yang baik menjadi situasi yang tidak baik-baik saja. Peristiwa dialog antara orang Farisi ahli Taurat yang kita dengar dalam Injil menunjukkan perbedaan yang jauh banget. Manusia diciptakan sebagai citra Allah. Manusia itu bertemu dengan Tuhan Yesus yang juga gambar Allah yang sejati dan kelihatan bedanya. Manusia sudah rusak membolak-balikkan perintah yang seharusnya dipegang tetapi dilemparkan demi kepentingan kemanusiaannya. Kemanusiaan dalam arti negatif ya. Egoisme, bukan kemanusiaan dalam arti yang sosial. Kita harus manusiawi itu, bukan itu. Hari ini hari orang sakit sedunia. Bicara tentang kondisi manusia yang tidak baik-baik saja. Kalau tidak salah Bapak Suci mempunyai tema harapan tidak mengecewakan. Spes non confunded. Harapan tidak mengecewakan. Dan tema itu masih relevan untuk kita memaknai hari orang sakit sedunia. Kita selalu berhadapan dengan realitas manusia yang tidak ideal. Bukan hanya orang Farisi, ahli Taurat yang tidak ideal itu. Tetapi juga kondisi kemanusiaan di mana-mana itu tidak ideal juga ada. Suatu ketika saya mengunjungi orang sakit kanker, sudah sangat memprihatinkan. Sudah kemo, sudah menghabiskan uang sangat banyak. Dan dia bertanya kepada saya, apakah saya memang ditakdirkan untuk sakit seperti ini, Romo? Apakah saya sudah ditentukan oleh Allah sakit seperti ini? Lalu apa artinya juga kalau Allah mengatakan jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Jadi seolah-olah saya harus, kata pasien itu, saya harus menerima keadaan ini karena Allah yang menentukan. Jadilah kehendakmu, bukan kehendak kami. Jadi kehendak Allah sakit dalam stadium yang sudah sangat memprihatinkan itu harus diterima oleh dia. Apakah saya ditakdirkan untuk sakit seperti ini oleh Tuhan? Apakah Tuhan memang merencanakan saya menanggung sakit yang seperti ini? Dan penghiburannya, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Itu penghiburan dari sabda Yesus. Pertanyaan untuk Anda semua, Anda yakin nggak kalau penyakit itu datang dari Tuhan? Khusus untuk pasien itu yang tanya kepada saya. Kalau Anda yang ditanya, Anda akan menjawab, ya memang Tuhan mengendaki sakit seperti ini. Apakah Anda akan begitu menjawabnya? Tidak. Tidak.
Tuhan tidak menghendaki sakit seperti itu. Apakah saya ditakdirkan seperti ini, Romo, harus menanggung sakit? Anda menjawab bagaimana? Tidak. Lalu penyakit ini apa artinya buat saya? Kalau orang itu terus bertanya, lalu apa? Lalu kehendak Tuhan itu apa artinya? Jadilah kehendakmu. Saudara-saudari sekalian, di dunia maya, di dunia kita berseliweran, bahkan kadang-kadang kita terperosok dalam paradigma. Bahkan orang yang sakit tadi sampai merasa, aku sepertinya ditentukan oleh Tuhan untuk menderita sakit ini. Dan aku harus kuat karena Tuhan yang menghendaki ini. Saleh banget ya kayaknya ya. Saleh banget. Tapi itu kurang ajar. Kurang ajar karena menganggap Tuhan yang membuat dia menderita. Dan dia harus menyerah. Karena Tuhan yang membuatnya. Ini menyesatkan. Ini menyesatkan. Penyakit, penderitaan, ya, kelalaian, lupa, ya, itu bagian dari lupa. Saya lupa Romo Anggoro hari ini ulang tahun ya. Jadi saya tidak mengucapkan selamat ulang tahun pada Romo Anggoro karena lupa. Satu rumah, satu komunitas gak ada yang ingat satupun. Romo Anggoro muncul didiamin aja, kasihan banget, sedih saya. Itulah. Apakah ini Tuhan mentakdirkan saya menjadi pelupa seperti itu? Tidak. Tidak usah melemparkan keburukan saya kepada Tuhan, seolah Tuhan yang mengatur semuanya ini. Ini kekacauan pikiran kita kalau mengatakan Tuhan yang mengatur saya menjadi pelupa. Apalagi kalau ada yang mengatur Tuhan, mengatur menjadi manusia jahat. Ada manusia yang jahat. Enggak. Semua diciptakan dalam kitab Kejadian tadi, semua baik adanya. Dari Allah. Hanya ada kebaikan, kesucian, kekudusan, kebenaran, hidup. Tidak ada penderitaan, tidak ada sakit, tidak ada mati. Itu di hadapan Tuhan. Kita bisa menemukan betapa Allah itu tidak menentukan kejahatan, tidak menentukan derita, sakit, lapar, susah manusia. Lihatlah jejak Yesus ketika berhadapan dengan penderitaan. Enggak ada yang dibiarkan oleh Yesus, enggak ada yang ya itu memang sudah kehendakku, kamu siap gitu. Tidak ada. Semua disapa oleh Tuhan. Yang sakit itu diangkat dari penyakitnya, disembuhkan, didampingi, diterima, diampuni. Itulah Allah yang dari semula menciptakan segala sesuatunya baik. Nah, kalau kita paham tentang ini bahwa derita salib, derita penyakit, bahkan kematian tidak datang dari Tuhan, lalu dari mana datangnya? Dari dosa manusia. Dosa manusia pertama diamini, diteruskan, diwariskan. Kita menerima warisan kelemahan itu pada kita masing-masing. Semua menerima itu. Walaupun tidak mengakui atau Anda itu orang suci, tapi dalam kelemahan Anda punya kelemahan dosa manusiawi yang datang dari Adam itu. Setidaknya Anda mati, Anda akan sakit, Anda akan mati. Kalau tidak sakit langsung teksek itu. Jadi entah matinya kayak apa, tapi enggak usah sakit, langsung mati begitu. Tapi kematian itulah tanda bahwa kita mewarisi dosa. Dan dosa itulah yang membuat kematian, sakit, lapar, derita, disharmonisasi, perpecahan, peperangan. Apalagi bencana di dunia ini harus dihadapi oleh manusia. Jadi kekacauan dunia ini bukan datang dari Allah. Enggak ada Allah menentukan itu. Kematian juga bukan Allah yang mencabuti nyawa manusia. Seringkali kita mengatakan sudah digariskan. Kalau belum garisnya enggak akan mati. Itu karena kita bodoh. Karena kita tidak ngerti titik-titik yang ada pada kita itu
Itu sudah digariskan, kalau belum waktunya mati, kalau Allah belum menentukan, nggak akan mati meskipun sudah kejet-kejet. Itu bodoh. Kebodohan kita mengatakan Allah kalau belum waktunya Allah memanggil nggak akan mati. Memang Allah mematikan gitu. Allah tidak pernah mematikan dan tidak pernah menggariskan kematian seseorang. Kematian itu karena dosa. Bagaimana menjelaskannya? Nah, kita harus pintar-pintar menjelaskannya. Paham dasar itu, kematian bukan karena Allah menentukan, menggariskan. Kalau belum waktunya mati ya Allah. Kalau Allah belum menentukan kamu harus mati, ya belum mati. Jangan pakai kata itu sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Katolik lagi. Kematian selalu datang karena dosa. Ya, untung saja bahwa fisikmu masih baik. Untung saja bahwa jantungmu masih bekerja baik. Tubuh kita masih bisa menahan segala macam penyakit. Gitu. Kalau itu tidak bisa, ya matilah kita. Jadi bukan karena Allah tidak mencabut nyawa atau belum mencabut nyawa maka kita tidak mati. Tidak. Lalu apa artinya? Kalau kematian itu dikatakan oleh Romo dengan Saleh, karena ini sudah dikehendaki oleh Allah, mari kita terima. Yaitu khotbah-khotbah Saleh. Gitu. Maksudnya bukan Allah yang mematikan. Tetapi supaya kita hadapi derita, sakit, kematian ini sebagai orang yang beriman. Ketika kita sakit, di hari orang sakit sedunia, harapan tidak mengecewakan. Apa artinya? Sakit itu tidak memisahkan manusia dari Allah sebenarnya. Tapi realitas di mana manusia harus sadar bahwa dalam situasi sakit itu Allah tidak meninggalkan. Salib yang dihadapi oleh Yesus tidak membuat kita gelap mata. Allah meninggalkan Yesus. Tidak. Kita justru menemukan dalam saat-saat derita seperti itu Allah selalu dekat pada kita. Nah, bagaimana kuncinya kehidupan ini supaya kehendak Allah itu terjadi? Kehendak Allah itu apa lalu? Kehendak Allah itu adalah ketika kita hidup kita menjadi milik Tuhan. Kita mengabdi Tuhan, kita mempersembahkan diri kepada Tuhan, kita dekat sama Tuhan, kita berdoa, kita berbuat baik. Tapi ingat, ketika kita mati, jiwa kita harus kita serahkan kepada Tuhan. Ke dalam tanganmu Tuhan, kuserahkan nyawaku. Nah, ini kematian yang indah seperti itu. Ada saat sakit, ada saat di mana kita bisa menyerahkan diri dan les meninggal. Itu kematian yang indah. Tidak semua bisa mengalami itu. Enggak tahu masih dosa banyak, tahu-tahu jebles. Mobilnya gelimpang mati. Dosanya masih banyak. Nah, itu tidak indah. Indah itu ya, kematian indah itu dipersiapkan. Mungkin ada derita. Bisa mengaku dosa, bisa sakramen perminyakan, ya, lalu didampingi oleh saudara-saudaranya atau orang lain, lalu les menyerahkan nyawa. Itulah kehendak Tuhan. Ketika kita hidup milik Tuhan, ketika kita mati, kita milik Tuhan. Itu proyek Tuhan yang seluas-luasnya sampai sekarang masih untuk kita. Tuhan ingin merangkul semua orang yang sakit, orang yang menderita, orang yang lanjut usia, merangkul ke dalam lingkupnya. Itulah menurut saya permenungan yang memang harus kita sadari betul di sana. Supaya kita kuat ketika kita tidak beruntung menurut ukuran dunia. Supaya kita tetap menjadi milik Tuhan ketika hidup kita tidak enak, sakit, menderita. Ini permohonan untuk Anda, untuk saya. Saya sekarang bisa khotbah ini, tapi kalau sakit, tantangan buat saya. Apakah saya masih bisa menjadi milik Tuhan ketika saya sakit, ketika saya tidak beruntung, ketika saya menderita? Nah, itu yang terpenting bagi kita. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Kehendak Tuhan apa? Tetap menjadi milik Tuhan. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita selalu dikuatkan dalam situasi apapun. Dan kita mohon agar tetap mencintai Tuhan. Karena memang Tuhan mencintai kita dengan sungguh-sungguh. Kita mohon agar kita dijauhkan dari godaan setan untuk mengutuki Tuhan saat kita tidak beruntung. Tuhan memberkati kita.